Tapi kalau sedang banyakan maka diganti khitabnya. Kalau itu kan Allahumma inni as'aluka. Ya, kalau sedang banyakan seperti kita sekarang ini jadi Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Gitu. Sebenarnya doa ini sebaiknya dibaca setiap habis sholat fardu. Tapi kalau terutama katanya ba'da asar atau ba'da subuh. Begitu ba'da subuh, ba'da asar menjelang maghrib. Begitu supaya terutama kalau untuk yang mau menghafal diberikan pemahaman, diberikan hafalan yang kuat, begitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti yang kita baca bertahap. Pertama yang itu dulu, yang Allahumma ja'alil Qur'ana, kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil Qur'ana Rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Nah, udah itu. Kemudian yang bawahnya Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kalau nanti sering dibaca, setiap kali kita ada pertemuan bakal tanpa sengaja dihafal, insyaallah bakal hafal ya. Baik, sekarang kita lanjutkan materi pembahasan kita pada surat yang berikutnya, yaitu surah Al-Lahab ya. Al-Lahab, ada juga nama lainnya Al-Masad gitu. Ada Al-Lahab, ada Al-Masad. Sebagaimana At-Taubah, At-Taubah juga ada, At-Taubah ada Al-Baro'ah gitu. Ada juga surah Ghafir, ada juga Al-Mu'min ya. Ya betul. Jadi nama alias itu sebetulnya kita sebaiknya hafal supaya kalau pas di mushafnya yang loh kok ini masa surat Al-Mu'min nggak ada, nah misal gitu, padahal Ghafir pas sebut apa hak mim sajdah, oh ini kok ini nggak ada, padahal ada ya. Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Tabbat yada ya, itu yang saya maksud kemarin di pertanyaan Ibu. Jadi ditahan dulu kemudian baru qalqalah. Berbeda dengan huruf qalqalah yang tidak ada syiddah di atasnya, itu langsung seperti qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu langsung, atau qul a'udzu birabbil falaq, itu langsung. Tapi kalau ini karena huruf qalqalahnya dalam hal ini ba ya, di ayat pertama ada tasydid, maka dia harus ditahan terlebih dahulu sekira 2 harokat, kemudian baru qalqalah. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Nah gitu ya, ulangi lagi, 1, 2, 3. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ya, ma aghna
anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Ya, silahkan diulang satu kali lagi. 1, 2, 3. Tarabat yada ila habiul adab. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Silakan seperti biasa, ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Karena supaya katanya tidak berarti A terus, dari C dulu sekarang. Ya, supaya random ya. Karena kalau kata yang kelompok A, hayo ya, weti payun gitu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya ya. Baik, sekarang nanti kalau kata B emang yang kedua wae emang nggak digilir biasa. Ya baik, silahkan kelompok C dulu. 1, 2, 3. C. Iya iya. Kelompok C dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab. Ya, baik, terima kasih. Tapi mohon maaf sedikit dikoreksi. Tadi masih terdengar ada yang qalqalah pada huruf ghin, ya. Itu tidak harus qalqalah. Itu yang disebut dengan tawallud. Tawallud itu melahirkan hukum baru yang tidak semestinya. Ya, pada ayat kedua ma'agna gitu Bu ya. Jadi enggak ma'agna. Nah, kalau ada qalqalah huruf ghinnya berarti itu disebut dengan tawallud. Tawallud itu melahirkan hukum baru yang tidak semestinya. Huruf qalqalah itu hanya ada 5 yang kutbu jadi atau baju di toko itu. Selain itu kalau sukun tidak boleh mantul. Bahkan tidak sedang sukun juga karena dibatalkan karena wakaf yang bukan huruf qalqalah nggak usah mantul. Ya, betul Bapak Ibu? Betul. Teorinya kita tahu, teorinya paham, tetapi hilap menuju pas prakteknya. Nggak apa-apa, kan namanya juga kita sedang proses belajar semuanya. Nanti diingatkan kembali, oh muhunnya iya teh huruf ghin teh, bukan huruf qalqalah. Berarti kalau sedang sukun pun dia tidak boleh mantul. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Begitu. Jadi kalau masih ma'agna, nah berarti itu yang salahnya di situ ya. Sama dengan di surah Al-Fatihah ghairil maghdubi. Tah, eta aya mantul teu dihaja, Pak. Sama masalah dihaja teu dihaja. Sami we teu dihaja oge, ya. Pokoknya diusahakan sampai betul bacaannya tidak ada pantulan. Ghairil maghdubi gitu. Ini juga
kasab. Sama-sama lagi, 1, 2, 3. Nah gitu. Maka sekarang setelah dari C ke B lah, ya. Yang B ya, siap. Basmalah dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya, baik. Lanjut sekarang kelompok A. 1, 2, 3. Begitu ya. Jadi disitulah terasa bahwa kalau bacaannya betul, ya nyaman mendengarkannya gitu. Tapi kalau ada yang salah, itu terasa nggak enak di telinganya, ya Bapak Ibu. Misalkan fi jidha hablum mim masad, itu kan dengungnya 2 kali. Pertama hablun, tanwin menghadapi mim, apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Hablum, dengung. Kemudian mim juga, mim masad juga nun mati menghadapi mim, apa hukumnya? Idgham bi gunnah lagi. Jadi 2 kali dengung. Jadi kalau dengar bacaan orang caliwura, tahu caliwura Ibu? Bahasa Jerman caliwura teh terjemahanna di bahasa Indonesia mah. Misalkan baca fi jidha hablum mim masad, ya kan berarti dia idgham bi gunnahnya nggak ada, ya, dua-duanya kelewat. Berarti memang nggak, ya jadi aneh juga. Atau misalkan kadang-kadang ada juga orang yang mungkin tidak melihat tulisannya ketika belajar dulu, hanya hafal cangkem saja, hafal cangkem. Saya suka satu saat misalkan kita sedang musafir ya, di perjalanan sholat maghrib ikut berjamaah di masjid yang lain, itu kadang-kadang imam pertama yang tadi dengungnya nggak ada. Atau juga kalau di surah-surah seperti Al-Falaq begitu, ujungnya panjang-panjang. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Begitu kadang-kadang. Ya begitu. Kemungkinannya, prediksi saya dulu waktu belajarnya tidak melihat tulisannya. Jadi mungkin sadangu nawe sasarengan apa cangkem, tapi tulisannya tidak dilihat. Maka kemudian karena tidak dilihat tulisannya, tidak tahu bahwa tulisannya itu nggak ada panjang-panjangnya. Udah aja falaq kok. Kemudian dan seterusnya. Masad begitu kan? Begitu. Baik. Sudah ya, 3 kelompok ini sudah kebagian semuanya untuk membaca. Itu untuk ilmu usul. Wah, Nabi ada usul jadi baca gitu. Nanti insya Allah ada nanti saatnya ya. Kan kemarin perwakilan ya.
Kemarin perwakilan dua-dua ya? Iya, betul. Oh, satu-satu? Oh, dari setiap kelompok satu. Baik, sekarang perwakilan juga dari setiap kelompok satu, tapi orangnya harus ganti. Ya, karena supaya adil kebagian. Kita langsung, kita mau hadir sana nama dites hiji-hiji. Jangan begitu. Justru dengan dites itu sekarang alhamdulillah dites satu-satu, kalau ada yang kurang tepat dikoreksi, dan ketika ada koreksi menjadi tambahan ilmu buat semuanya, bukan hanya yang dikoreksi saja, ya. Baik, kan tujuannya belajar itu harus praktek. Kalau belajar teori terus-terusan dipraktekkan tidak, hampir tidak ada manfaatnya. Tahu, iya teh mad iya, ini namanya mad asli, ini namanya mad arid li sukun, ini namanya mad farqu, ini namanya, tapi prakteknya tidak dipraktekkan. Ini namanya mad silah. Tahu teorinya mah, tapi dipraktekkan henteu. Ya, nanti nggak bakal ada terlalu manfaatnya ya. Baik. Sekarang dari kelompok A ya, giliran. Tadi mulai kelompok C, sekarang kelompok A. Siapa yang mau? Ibu mau wakili? Mangga. Sama Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Neneng. Sedikit untuk semuanya juga, kalau ketika kita mengucapkan huruf ta sukun itu memang ada hamas pecah, tetapi bukan C ya, bukan C, tetapi tetap makhrajnya ta, baru kemudian keluar udara sedikit. Jadi bukan tabat, tapi tabat, begitu ya, tabat. Nah gitu Bu, tabat yada ya. Jadi jangan sampai tabat begitu, tapi tabat yada abi lahabin wa tabb. Atau kalau kita contoh sedang membaca doa, banyak yang jama' muannats salim, muslimin muslimat, mukminin mukminat, itu juga bisa dipraktekkan karena kita wakafkan. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi bukan amwat bukan gitu, muslimat amwat bukan gitu, bukan C, tapi tetap dia hurufnya ta ya. Mina Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Begitu ya. Sama juga yang barusan tabat ya. Jadi bukan tabat tapi tabat. Ya. Kayak tawalud ya ada. Kenapa Bu? Kayak tawalud kalau terlalu keras. Kalau terlalu C menjadi tawalud karena nggak ada makhraj yang C, nggak ada. Jadi tetap dia tabat. Gitu ya. Kalau itu namanya hamas, sifat hurufnya adalah hamas, ada keluar udara. Baik, sekarang B. Enggak, perwakilan dari B yang kemarin siapa? Sekarang ganti. Ya, mangga. Kepala suku ya ini Bu Ira ya. Soalnya tadi lihat di grup kata Pak Hasan ini Bu Ira, oh berarti kepala suku ini. Ya? Iya. Oh ini Bu Evi, ini Bu Ira, enggak. Ya. Tapi di sini kok udah pada pinter ya maksudnya kayaknya. Sama aja Bu, semuanya sedang belajar semuanya ya. Baik. Siap, kita dengarkan semuanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Taknya pendek aja. Zata lahab. Dhata lahab. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, punten sedikit mimnya kurang dengung. Hamma wa imra'atuhu hammalatal hatab. Coba lagi. Wa imra'atuhu hammalatal
khatab fi jidha hablum mim masad. Ya, siap, bagus. Terima kasih. Sekarang dari kelompok C. Satu siapa? Karena saya udah. Kenapa? Karena saya sendirian lagi Bos. Boleh. Ibu nggak apa-apa, bapak dulu ya. Ya, siap. Nanti bakal giliran kok sebenarnya. Ya, siap. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu Punten naknya panjang. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya, alhamdulillah. Baik. Masih ada waktu, jadi sekarang boleh satu kelompok 2 orang lah, ya. Mangga. Sekarang kelompok A lagi. Silahkan, Ibu. Mau siapa, Ibu? Disepakati? Mau siapa? Enggak, maksudnya tadi kan Ibu 1. Sekarang 1 lagi. Biasanya kemarin 1 kelompok 1. Sekarang boleh 2. Ada yang hanca itu ya Pak Ustaz? Kenapa? Ada yang harus hanca. Oh iya, ada yang hanca juga. Ya. Kemarin yang baca hanca orang yang dites atau beda? Ya. Silakan Ibu. Mau siapa? Ibu silakan. Ibu siapa? Ibu Tika, enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya, punten sedikit koreksi pada kata hablun, qalqalanya harus terdengar. Fi jidha hablum mim masad. Coba lagi, Bu, enggak? Ya, baik. Terima kasih. Satu lagi dari kelompok B belum ya? Ya? Kalau kepala suku mengalah biasanya. Udah kemarin udah. Oh, udah Ibu. Udah. Bangga Bu. Silakan. Tabbat yada Punten Mbaknya pakai tasdid Bu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ya, Ibu mohon izin yang terakhir diulang lagi. Dari via. Ya, Fiji. Fi jidha hablum min masad. Ya, baik. Terima kasih ya. Satu lagi dari kelompok C tadi Ibu. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Sedikit Bu, kurang dengungnya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Ya, baik. Saya masih mendengar beberapa untuk qalqalah yang tadi ada syiddah masih kurang masih kurang ditahan dulu ya. Jadi tabbat yada abi lahabin wa tab. Nah, gitu Bu ya. Jadi enggak watab tapi watab. Sama juga dengan yang seperti saya contohkan di surah Al-Fatah itu, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Begitu ya, wa dinil haqq. Begitu. Ditahan dulu. Baik, sudah masing-masing kelompok sudah ada perwakilannya, 2 yang ikut membaca. Sekarang kita bahas tajwidnya. Dia kan nantinya kalau ayat menyebat kalau kubro ayat kabir tak mana. Ya, kemarin Ibu sempat bertanya juga ya. Ada yang menyebut akbar, ada yang menyebut kabir. Sebetulnya akbar sama kabir sama-sama juga besar. Sebetulnya kubro juga sama-sama besar juga. Hanya kalau kubro itu senada dengan qalqalah sugro dan kubro. Sugro kecil, kubro besar. Ada yang nyebut kabir, ada yang nyebut akbar. Sebetulnya mungkin untuk membedakan bahwa dia ada perbedaan karena ada tasydid, maka harus lebih kentara begitu. Meskipun sebetulnya dari pelafalan mirip dengan qalqalah kubro, hanya bedanya ditahan dulu. Itu masalah istilah, nggak apa-apa untuk membedakan Bu. Tapi yang jelas itu termasuk qalqalah kubro gitu. Hanya karena ada tasydid, maka cara melafalkannya tidak langsung, tetapi ditahan dulu baru kemudian qalqalah. Gitu ya. Kita mengajarkan ini Pak Ustaz. Apakah kita harus diinfokan kan kalau zaman kita belajar kan cuma sugro dan iya, nah betul. Sekarang kan ada perkembangan yang akbar, ada yang perkembangan yang kabir. Apakah harus kita sampaikan dengannya? Ya, sebetulnya itu pilihan. Kalau mau supaya membedakan, boleh ditambahkan untuk membedakan akbar kabir itu karena ada tasydidnya. Meskipun sebetulnya kalau tanpa disampaikan itu sudah mencukupi, ya, sudah mencukupi karena itu termasuk kategorinya adalah kubro. Kubro hanya ada penekanan ketika termasuk yang di tajwidnya Kiai Haji yang Al-Barki itu lupa Maksum ya. Kiai Haji Maksum itu ditulis tidak disebut nama kabir dan akbar, tapi cukup di penekanan bahwa di situ ada tasydid sehingga cara mengelafalkannya adalah dengan ditahan dulu baru kemudian qalqalah. Tapi kalau mau ditahan 2 harokat baru dimana? Iya, betul. Tapi kalau mau ditambahkan juga supaya membedakan, ingat kalau ada huruf qalqalah yang bertasydid, maka misalkan mau disebut lagi qalqalah kabir atau qalqalah kubro, qalqalah akbar juga sebetulnya boleh-boleh saja, hanya istilah, dari segi istilah. Sama aja dengan begini, mohon maaf Bapak Ibu, ketika dulu kita belajar di kampung halaman kita waktu masih kecil, itu suka ada istilah ha ageng ha alit, betul nggak Bu? Ya. Nah, aslinya di sana nggak ada ha ageng ha alit, itu ha aja pokoknya, ha yang pakai begitu, ha besar, ha kecil, ha. Itu sebetulnya untuk memudahkan, untuk membedakan yang ini ha kecil, yang ini ha besar. Aslinya di literasi buku tajwid nggak ada ha besar, ha kecil, nggak ada. Sin besar, sin kecil. Sin kecil itu yang tidak ada titiknya, sin besar yang ada titiknya. Itu sebetulnya untuk memudahkan supaya kalau melafalkan sin kecil kumaha sin, kalau mengumpulkan sin besar enggak sin, begitu. Awalnya seperti itu. Tapi kalau sudah orang paham tanpa menyebutkan hak besar hak kecil, tanpa menyebutkan sin kecil sin besar juga udah paham itu. Nggak apa-apa sebagai untuk membedakan di awal ya. Meskipun mungkin nanti muncul juga orang kritik kalau nyebut kabir karena bentuk qalqalah itu muannas. Kalau muannas itu cocoknya dengan kubro bukan kabir. Karena kalau kabir mah muzakkar begitu. Memunculkan juga memungkinkan ada orang yang tidak setuju begitu. Ya, jadi kalau sebetulnya dari sisi sudah disampaikan qalqalah sugro dan kubro sudah mencukupi. Kalau mau mengingatkan supaya berbeda, misalkan mau dimunculkan kata akbar juga ya boleh-boleh saja ya.
tapi bukan merupakan satu keharusan. Ya, baik. Sekarang kita tajwidnya. Boleh pinjam spidolnya, Bu? Di sini yang belakang kelihatan nggak, Bu? Kelihatan ya? Betul 5 ayat ya? Tuh enggak? Ya. Ayat yang pertama, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya. Yang pertama di sini juga harus kentara. Tabbat, dia baknya pakai tasdid. Jadi kalau dengar kita baca orang baca tabat tiada, salah berarti. Maksudnya bacaannya nggak tepat ya. Jadi pakai tasdid itu dihentak, ditekan. Tabat ya. Yada abi. Jadi hukumnya yang pertama apa ini? Mad jaiz munfasil. Yang pertama mad jaiz munfasil. Definisinya atau kapan terjadinya mad jaiz munfasil? Apabila ada mad asli menghadapi hamzah dalam dua kata. Kok ini hamzah padahal ini alif? Kan udah disampaikan di awal gitu ya. Tapi kan kalau ibu yang baru datang masuk hari ini misalnya belum tahu, nah kenapa ya tadi sempat hamzah kan gitu ya? Padahal alif gitu. Ya kan udah disampaikan ya. Jadi kalau ada tulisannya alif tapi dia berharokat, maka sebetulnya dia hamzah. Jadi mad asli menghadapi hamzah dalam dua kata. Dua kata. Maksud dua kata tuh yada satu kata, abi satu kata. Yada artinya tangan, kedua tangan. Abi lahab artinya Abu Lahab. Ya. Dua, harokatnya bisa dua, bisa empat, bisa enam. Ya. Kemudian abi apa? Mad asli atau mad tabi'i. Lahabiyu. Tiga, idgham bi gunnah. Yang keempat, qalqalah kubra. Udah ya. Jadi ayat ke-1 berapa hukumnya? 4 ya. 1 mad jaiz munfasil, yang kedua mad asli abi, yang ketiga lahabiyu idgham bi gunnah, yang keempat qalqalah kubra. Gitu. Insyaallah Bapak Ibu nanti semakin ketemu lagi lancar lagi, semakin lancar karena bakal sering ketemu mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil, gunnah musyaddadah, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, idhar syafawi, idhar hafiz. Begitu bakal sering ketemu, jadi insyaallah semakin hafal nanti. Kemudian yang kedua
Ayat kedua, ma aghna. Yang pertama apa? Satu mad jaiz munfasil. Ma satu kata atau satu huruf, satu kalimat huruf, yaitu ma. Aghna satu kata lagi, ya. Ini ma nafi namanya, ya. Ada ma nafi, ada ma istifham, kan beda-beda. Kalau ma nafi menyatakan tidak, kalau ma istifham menyatakan pertanyaan, gitu. Misalkan kalau pertanyaan, ma ismuka, mas muka siapa namamu, ya. Ma hiwayatuka, apa hobimu, begitu. Ma hiwayatuka. Kemudian lagi ada ma amaluka, apa pekerjaanmu, begitu. Kenapa? Ma wazifatuka, apa tugasmu atau pekerjaanmu, boleh. Ya, itu namanya apa. Kalau istifham namanya ma, itu apa. Tapi kalau nafi menyatakan tidak, artinya tidak. Ma aghna anhu maluhu wa hartanya dan apa yang dia kerjakan semuanya tidak mencukupkan dia, begitu, ya. Ma satu adalah mad jaiz munfasil. Yang kedua mad asli. Kedua mad asli. Anhu izhar apa? Izhar halki, nun mati menghadapi ha. Maluhu mad asli keempat. Kelima mad silah qasirah. Kenapa mad silah qasirah? Karena hak dhamir bermad menghadapi huruf selain hamzah, ya. Hak dhamir bermad menghadapi huruf selain hamzah. Kalau hak dhamir bermad menghadapi huruf hamzah, mad silah tawilah. Ya, seperti yang kemarin dicontohkan, wa ma yudhillu bihi illal fasiqin, ya. Kalau ini mad silah qasirah, 2 harokat. Seperti kemarin saya sampaikan, ada hak dhamir bermad, kemungkinannya hanya ada 2. Yang pertama dhammah terbalik seperti ini, yang kedua kasrah berdiri seperti pada kata bihi, begitu. Wa ma mad tabi'i atau mad asli. Kemudian ketujuh qalqalah kubra kasab. Karena kenapa qalqalah kubra? Karena huruf qalqalahnya berharokat tapi dimatikan karena waqaf. Ayat ke-1 berapa hukum tajwidnya? 4. Ayat kedua 7. Ayat ketiga sayasla. 1 mad asli. Yang kedua na dulu mad asli. Ketiga ikhfa apa? Ikhfa ausat, ya. Ulangi lagi. 1 mad asli, sayasla. Yang kedua mad asli. Nah, yang ketiga salah. Yang ketiga adalah belum. Ra tafkhim. Yang ketiga ra tafkhim. Baru keempat ikhfa ausat. Nah, ikhfa ausat. Yang kelima zata mad asli matabi'i. Kemudian lahab qalqalah kubra. Jadi ada berapa? 6. Yang la itu nggak dihitungin berapa asli, ya? Yang mana, Bu? Saya sela mad asli. Mad asli atau iya. Yang ini 1 mad asli atau mad tabi'i. Saya sela 1. Yang kedua nah. Yang ketiga ron ra tafkhim. Yang keempat ikhfa ausat. Tanwin menghadapi dzal. Kemudian kelima mad asli. Keenam qalqalah apa? Qalqalah kubra. Pasti aduh abi masih kene pahili ya. Riweuh kene sugro sareng kubra teh. Pokokna mah tos patokan mah kalau qalqalah sugro huruf qalqalahnya sukun, harokat sukun. Mati asli. Tapi kalau kubra dia ada harokatnya tapi kemudian diwaqafkan. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Wamra'atuhu.
Apa coba? Izhar syafawi. Satu, izhar syafawi. Yang kedua, ro tafhim. Kenapa ini izhar syafawi? Mim mati menghadapi semua huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi nanti nggak mungkin begini bacanya. Wamro'atu. Nah aneh. Izhar syafawi tebet kalah kedengung gitu. Ya kan gitu. Jadi harusnya wamro'atuhu hammalatal hatab. Begitu karena dia izhar syafawi. Wamro'atuhu. Ya, wamro'atu satu izhar syafawi, yang kedua ro tafkhim. Kemudian yang ketiga apa? Madsilah qasirah sama seperti tadi. Ya. Hak domir bermad menghadapi huruf selain hamzah. Wamro'atuhu dua harokat saja. Kemudian yang keempat apa? Gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah. Makanya jangan kelewat. Langsung mad asli gunnah musyaddadah hilap kalangkung. Gunnah musyaddadah. Baru yang kelima mad asli. Keenam alif lam qamariyah. Yang ketujuh qalqalah kubro. Masih kena aduh sugro itu kubro. Pokoknya mah atau we pami berharokat huruf qalqalahnya kubro dimatikan karena waqaf. Kalau sukun asli hurufnya berharokat sukun huruf qalqalahnya maka sugro. Jadi ayat keempat ini sama dengan ayat kedua ya. Jumlahnya ada 7 hukum tajwidnya. Sekarang ayat kelima. Fi satu mad asli, dua mad asli, tiga mad asli. Coba ngajajar ke mad asli. Fi jidiha ya mad asli. Kemudian yang keempat qalqalah sugro. Kenapa sugro? Karena huruf qalqalahnya berharokat sukun. Hablum. 5 idgham bi gunnah, tanwin menghadapi mim. Kemudian ke-6 idgham bi gunnah, nun mati menghadapi mim. 7 qalqalah kubro. Tuh, jantan hukum tajwidna ayat terakhir ayat kelima 7. 4 7 kemudian 6 7 itu teh kode 6 kenapa ini pokoknya maksudnya hukum tajwid dalam surah Al-Lahab. Kalau mau disatukan juga boleh, ngitungnya disatukan aja, misalkan ayat ke-1 4 diteraskan ayat keduanya 5 dan seterusnya boleh juga. Ini supaya saya maksudnya untuk memudahkan aja. Soalnya luas lama disakaligus di coding sur tuh. Jangan hukum tajwidnya surat Al-Lahab teh pendek, tuh hukum tajwidnya kuat ke puluhan gitu, sana gitu, atau lebih belasan gitu. Ya. Tapi kan kalau diginiin nggak terlalu kelihatan, Bu. 4 tambah 7 11. 11 tambah 11 tambah 6 17. 17 tambah 7 24. 24 tambah 7 tuh tingali. Atuh cenah Al-Lahab surat pendek itu ka 30 hiji hukum tajwidna awios dah diulang-ulang. Nanti ketemu lagi mad asli sampai beberapa kali, mad jaiz munfasil beberapa kali, qalqalah kubro beberapa kali, mad silah qasirah 2 kali. Kan gitu diulang-ulang. Tapi di seperti ini kan di satu-satu diperinci satu supaya kitanya ingat. Oh, ketemu lagi ini hukum ro tafkhim. Oh, ketemu lagi ini ikhfa ausat. Oh, ketemu lagi ini idgham bi gunnah. Oh, ketemu lagi ini qalqalah kubro. Gitu, ya. Yang mana, Bu? Ayat terakhir idgham bi gunnah. Ya, nun mati menghadapi mim. Hukum nun mati dan tanwin. Tapi semuanya sama-sama langsung ke mim kan? Hablun tanwin jadi mim, hablum kemudian mim. Karena dimasukkan ke huruf yang berikutnya.
Baik. Tajwidnya sudah, ya. Saya nggak membahas kandungan ayat atau tafsir, kan sudah ada bagiannya Al-Quran Esensia bersama Ustadz Fajrin. Jadi saya lebih ke tahsinnya, lebih ke ilmu tajwidnya saja. Baik. Ya, sekarang yang hanca, Bu, Bapak Ibu. Dah hanca, dah hese tuh ya bahasa Indonesia na. Maaf, mau tanya dalam surat Al-Baqarah. Wala bi'sal mihad. Ilmu tajwidnya apakah mad bihi-nya disebut atau langsung Mad arid disukun. Wala bi'sal mihad. Mohon langsung mad arid disukun. Karena bacanya berhenti. Tidak termasuk qalqalah, tidak. Qalqalahnya juga disebut. Oh, disebut. Mad arid disukun kemudian qalqalah. Oh iya. Tapi mad aslinya nggak usah disebut karena bacanya berhenti. Kalau bacanya diterusin, berarti mad arid disukunnya nggak ada. Jadi nyebutnya mad asli, qalqalah juga jadi tidak ada. Kalau bacanya disambung ke ayat berikutnya. Jadi tata cara kita membaca akan berakibat berubahnya hukum tajwid. Gitu. Kalau ibu berhenti wala bi'sal mihad, haknya mad arid disukun karena mad asli menghadapi huruf-huruf yang diwakafkan. Itunya qalqalah. Disebut dua-duanya. Sebut dua-duanya, mad arid disukun dan qalqalah kubra. Sebelum ke hanca, saya mau mempraktekkan yang kemarin disebut nun wiqayah yang dicontohkan kemarin. Tanwin menghadapi lahwanin faddu alif nun, atau juga alif lam. Yang kemarin itu apa? Ahadunillahus samad. Sekarang satu lagi, tanwin menghadapi alif dengan fa. Coba ibu baca buka surah Al-Furqan ayat 4. Al-Furqan ayat 4. Al-Furqan itu surat ke berapa? 25, betul. Al-Furqan surat ke-25 ayat 4, ya. Nah, ayat keempatnya, Bu. Ayat keempatnya, wa qala alladziina kafaru in hadza illa ifkun iftarahu. Nah, gitu, Bu. Jadi bacanya ifkun iftarahu, gitu, Bu. Itu tanwin menghadapi alif fa. Yang kemarin saya sebut. Kan kemarin saya nyebutnya satu tanwin menghadapi alif lam. Qul huwallahu ahadunillah. Yang kedua tanwin menghadapi alif nun seperti lahwanin faddu di surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ayat 11. Lahwanin faddu. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu. Nah, gitu ya. Sekarang tanwin menghadapi alif fa. Contoh di surah Al-Furqan ayat 4, ya. Wa qala alladziina kafaruu in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi. Nah, begitu. Jadi bacanya ifkun iftara. Jangan sampai kita bacanya ifkun iftarahu, lepat, ya. Atau ifkunuf tarahu, salah juga, ya. Jadi nanti si ifku itu itunya jadi satu, satunya ke bawah, nun kecil pakai kasroh. Gini di nanti ayaan, ya nggak usah berpengaruh dengan tulisannya. Kalau kaidahnya memenuhi syarat itu, maka kemudian cara bacanya adalah nun wiqayah. Begitu. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Ya. Tanwinnya nggak dibaca karena satu pindah ke bawah ke nun wiqayah. Jadi ifkunif taro, ya, seperti qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahadun jadi ahadunillahus samad. Yang itu juga lahwan juga lahwanin faddu, ya. Ini juga ifkunif taro. Baik.
Sekarang yang hanca kemarin dari ABC ya. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Sok, ayeuna bade kelompok C heula. Enggak. Kemarin baru sampai ayat tuh, ada perbedaan pendapat. Ayat 7 ayat 8. Bujang-bujang dina hukum fikih mugi we beda pendapatnya. Kenapa? Kemarin waktu yang kita baca Qul huwallahu ahad itu, Ustaz ya. Saya itu kan merenung pelajaran lama, jadi di situ kan ada lam jalalah, kemudian kemarin itu ada menyebutkan alif lam samsiah. Tapi saya tuh pernah yang menyebutkan hamzah wasol. Nah, ini bisa nggak yang alifnya ini kita sebut lagi hamzah wasol? Oh, kalau hamzah wasol bukan dalam pengetahuan tajwid. Kalau hamzah wasol itu dalam pengetahuan bahasa Arab. Iya, itu makanya saya tuh bingung. Itu hamzah wasol dengan hamzah koto itu bukan dalam pengetahuan ilmu tajwid, tapi dalam pengetahuan bahasa Arab. Ketika kita belajar ilmu nahwu, sorof, nanti bakal dibahas tentang hamzah wasol dan hamzah koto. Begitu, ya. Meskipun sebenarnya pada praktek di lapangan memang yang pasti kalau alif lam qamariyah menghadapi hamzah, misalkan al-Islam begitu ya, itu di satu sisi kalau dari segi hukum tajwid dia alif lam qamariyah. Tapi di sisi lain kalau dari segi hukum nahwu ya alnya itu adalah alif lam hamzahnya hamzah wasal begitu ya. Kalau hamzah koto itu seperti misalkan biasa udah. Ya yang udah ada hamzahnya kesebut. Jadi bedanya begini. Kalau hamzah wasal itu ketika ada di awal hamzahnya bunyi dibaca kedengeran seperti alhamdu ya. Alhamdu itu adalah alif hamzah wasal. Kenapa hamzah wasal? Buktinya kalau ditabrak dengan basmalah disatukan, maka kata-kata a itu tidak ada. Ya, hilang. Jadi disebutnya dalam pengertian bahasa ilmu nahwu itu hamzatul wasli hamzatun tudau fi awalil kalimah, kemudian disebut kalau misalkan dia la tuqra, dia tidak dibaca apabila didahului oleh huruf atau disambungkan dengan huruf lain. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin gitu. Jadi hilang si bacaan alnya itu nggak ada a-nya karena dia hamzah wasol. Nah, kalau hamzah koto mau ada di awal, mau ada di tengah, tetap dia dibaca bunyi. Gitu bedanya ya. Yang suka nengkreng, saya tuh nyebutnya tuh nengkreng di atas. Ya, nengkreng di atas. Kan suka nengkreng. Iya, betul. Kan nengkreng di atas. Wow. Tapi wawnya kan tidak berfungsi, tapi dia kan nengkrengan jadi atas. Iya, betul Bu. Di antaranya yang seperti itu. Tidak termasuk ilmu tajwid, cuma ya, dia bahasannya bukan di ilmu tajwid, bahasannya di nahwu saraf begitu. Makanya nggak disebutkan sama saya. Nanti kalau disebutkan menjadi rada tambah pabaliut karena ini di ilmu nahwu, ini di ilmu tajwid. Ya. Tapi kalau saya nyampaikannya cuma nengkreng. Iya. Sebetulnya bakal menjadi lebih luas karena pada kasus tertentu ada yang memang dia menjadi hamzah kotok di awal, ada yang nengkrengnya kadang di tengah juga, kadang gitu ya. Tapi yang jelas kalau mau dipraktekkan dalam konteks tulisan misalkan gini, ya al-islamu misalkan ya, Ibu, al-islamu. Kalau alnya ini alif hamzah wasal, ya. Kalau yang i-nya ini hamzah kotok, begitu, ya. Yang i-nya hamzah kotok. Baik ada tulisannya hamzah di sini ataupun tidak, dia hamzah kotok. Pokoknya membedakannya kalau hamzah wasal itu kalau ada di awal dibaca, kalau ada kegepit sama huruf lain
maka tidak bunyi. Ya, misalkan as-samawatu wal ardu, ya, kemudian dibaca langsung dari was-samawatu pakai wawu, maka a-nya jadi nggak ada, nggak wa as-samawatu, ya, itu hamzah wasal. Kalau hamzah qata mau kegencet dengan huruf sebelumnya atau ada di tengah, tetap saja bunyi. Ya, begitu ya. Ya. Baik. Jadi hancanya ayat berapa? 8. Ayat 8. Wa minan nasi, mangga. Tadi kata saya kelompok mana? C dulu. Yang kemarin baca Hanca siapa? Saya. Nah, sekarang silahkan siapa? Mau ganti? Ibu bergantian? Mangga. Mau siapa? Mau Ibu? Ayo silahkan Bu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Bagusnya Ibu dari amanna. Ya. Amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, lanjut lagi, satu ayat lagi. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, baik, terima kasih. Sekarang kelompok B. Hanca, mangga, Bade Saha. Kemarin Bu Ira kemarin. Iya, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Ya, lanjut satu lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, baik, terima kasih Ibu. Kemudian kelompok A. Siapa? Ibu, enggak. Ibu siapa, Bu? Mardiati. Ibu Mardiati, ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu Bagusnya diulang dari kama amanan nasu. kama amanan nasu qalu wa nu'minu kama amanat subhana. Ya, punten sedikit koreksi, anu minu itu harus kelihatan bahwa dia hamzah mati. Anu minu, ya, mentok seperti nabrak. Anu minu hingga anu minu gitu. Anu minu. Kemudian hamzah, mohon maaf, bukan hanya untuk Ibu, untuk semuanya juga. Mengucapkan hamzah ini dulu sempat ada semacam anekdot begitu. Pokoknya mah cenah lamun hamzah hayong jelas katingal, betul bacanya ketika dia berharokat fathah, maka ini masuk 3 jari. A begitu, Bu, ya. Karena kalau hanya begini saja a itu kurang. Nanti kurang bercampur antara dengan ain. Jadi kalau misalkan di sini tadi apa tadi Ibu ayat berapa, Bu? 13. Ya, yang tadi wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu, begitu Bu ya. Jadi enggak kagok, enggak tanggung gitu, tapi a-nya tuh betul lantang bahwa dia hamzah. A I U.
Begitu. A, I, U. Kita coba sama-sama. A, I, U. Nah, begitu. Jadi nggak usah ragu-ragu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu. Begitu ya. Begitu. Kemudian yang itu juga yang tadi ketika mentok qalu anu'minu ya. Qalu anu'minu. Harus terdengar jelas. Silakan Ibu. Kama Ibu dari kama amanan nasu. Yang A yang terbuka itu pada saat A ya tiga jari. Kenapa? Iya pada kata hamzah A. Kalau kata U. Kalau I gitu. A I U gitu. Maksudnya apa namanya? Artikulasi ya. Artikulasi pengucapan itunya harus betul-betul kita kalau ada yang domah memang harus manyun, Bu. Ya. Kalau manyun misalkan lahum maghfiratu wa rizqun. Ya, lahum maghfiratu wa rizq. Enggak usah aduh saya takut jelek ya enggak begitu. Jadi harus sesuai dengan kaidahnya. Ketika ada memang tanwin dhammah menghadapi wawu ya manyun lah pasti, Bu. Ya kan? Sok aya bade kumaha hayang nyebatkeun leres tapi maghfiratu birakoh gitu, Bu. Seueun manyun katingali ngawa. Justru kalau bagian begitu justru betul. Jadi artikulasinya harus jelas. Maka silakan Bu, diulang lagi. Kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ya. Ala innahum humul sufaha walakin la ya'lamun. Ya, baik, terima kasih. Tapi sudah 2 ayat? Sudah, ya. Jadi 2 ayat. Bukan apa-apa, sedikit-sedikit itu maksudnya kan kita terbatas waktu juga. Kami misalkan sajami sahalaman atau nanti habis waktunya. Kalau yang sahalaman mah kita kan tadarus nyari di bumi, ya. Kalau sendiri seperti yang saya bilang teh, saya mau sebulan sekali targetnya khatam. Berarti setiap habis sholat fardu 2 lembar. Belum bisa, saya masih sibuk, arisan, ada PKK, ada wanita dan lain sebagainya, suka ada tamu juga, apalagi yang misalkan ibunya bidan atau konsultan psikologi, wah seueur tamu, saya belum sanggup, saya mau selembar aja, habis sholat fardu, berarti 2 bulan dia bakal khatam Al-Quran. Acan sangem sakitu mah, abi bari salamar we, setiap habis sholat fardu, boleh juga, tapi ditarget terus, karena kalau nggak ditarget, ya kapan we kepuguh etana teh naon teh khatamnya jadi nggak jelas. Tapi kalau ditarget insya Allah bakal cepat. Misalkan saya mau 2 bulan sekali, saya mau 3 bulan sekali, boleh apa-apa ya ditarget. Abi setahun sekali cenah hotam. Setahun sekali mah atuh. Meni ampun yang kemarin saya sampaikan di zamannya Abdullah bin Umar itu sahabat yang paling males yang paling malas itu 4 bulan sekali khatam Al-Quran. Ada pangaljina mah tong disebatkeun aya seminggu sekali. Ya. Baik. Aduh, teu karaos terus setengah 12 ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian pertemuan kita untuk kesempatan hari ini. Kita sudah mempelajari ilmu tajwid dari surah Al-Lahab. Kemudian hancanya sudah Al-Baqarah sampai ayat 13. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bertemu lagi, dilanjutkan bahasannya ke surah surah An-Nasr ya, surah An-Nasr. Baik, sebelum ditutup mari kita berdoa bersama-sama dengan doa para pecinta Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil Qur'ana Rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina
Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama membaca at-tasdiq dan membaca hamdalah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.